Oke, selamat pagi. Luar biasa. Ces, ini enak nih, makan telur bangun tidur, ya, bangun tidur ya. Tadi bangun tidur minumannya racikan Mak Jin. Sehat kamu, karena ini full nutrisi ya. Racikan Mak Jin di mau. Racikan Mak Jin ini full nutrisi, ya, nutrisinya penuh. Nah, makanya nduk jam berapa ini? Ini jam udah jam hampir jam 1, setengah 1, makanya nduk. Hmm, ini pola sehat yang sangat menyehatkan banget. Nah, Jess, ini aku banyak di DM ya sama teman-teman ya. Sekarang udah mulai aku masuk ke YouTube sehingga waktunya lebih panjang aku berbicara. Apa yang membuat orang itu miskin? Gini, kamu kalau bicara masalah miskin sama kaya harus hati-hati. Miskin sama kaya itu bukan masalah uang, tapi masalah mindset. Banyak orang yang hari ini miskin karena uang, dia sebetulnya kaya, hanya belum kelihatan. Duitnya belum di tangan. Kenapa? Karena mindsetnya kaya. Nah, banyak orang mindsetnya sama pegangannya miskin. Nah, itu yang membuat dia selamanya akan miskin. Mau dipulihkan kayak apa aja nggak bisa. Mau diajak bagaimana aja nggak bisa. Karena dari statement-statementnya udah kelihatan bahwa mindsetnya miskin banget. Contoh yang paling gampang adalah ketika mereka bertanya sama saya, Pak, ajari bisnis dong. Lalu kalimat selanjutnya, tapi aku nggak punya duit. Nah, ini mindset miskin ini. Karena apa? Kalau mindsetnya kaya, dia nggak akan ada lanjutan, aku nggak punya duit. Kenapa? Karena hidup itu butuh duit, Jess. Lu mau suka, lu mau nggak suka, Tuhan lu yang asli itu duit. Ingat kata-kata saya nggak mau lanjutin kalimatnya. Suka nggak suka, Tuhan lu yang asli itu duit. Kenapa? Karena kalau kamu nggak ketemu sama Tuhan, lu masih bisa ayem. Tapi kalau lu nggak punya duit, lu bisa kelingsutan, akhirnya kamu berbuat dosa. Apa itu nyolong, ya, begal, ngerampok, nyopet, menggelapkan mobil. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhanmu yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu nggak ada. Yang kelihatan di depan mata, kamu nggak punya. Sehingga kamu lari ke sana. Nah, itu yang disebut mindsetmu miskin. Kalau orang mindsetnya kaya, dia akan bilang, hari ini aku nggak punya duit, nggak apa-apa. Tapi aku punya peluang yang aku harus kerjakan. Nah, apakah saya pernah mengalami? Ya, saya bisa ngomong begini kan karena saya mengalami. Berapa tahun saya nggak punya uang. Ketika saya hancur tahun 2000, saya nggak punya uang sampai tahun 2003 itu. Bahkan sampai tahun 2005. Tapi karena saya percaya, maka sekeliling saya ini, alam semesta ini membackup saya. Sehingga ketika saya dilihat orang saya tidak punya duit, tapi saya tercukupi. Apa yang saya butuhkan tercukupi. Tuhan itu kan adil, ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, manusia yang percaya. Cuman masalahnya kamu yang menyiksa dirimu dengan kamu melakukan yang di luar apa yang Tuhan mau. Sehingga kamu ternistakan di sana. Contoh lagi, tahun 2013 sampai tahun 2016, 2017, habis itu total saya. Nggak punya apa-apa. Sampai mau ngapa-ngapain aja nggak bisa. Terakhir terjadi ketika tahun 2019, 2020 terakhir saya menangani eventnya Utama Karya dan kemudian kena COVID, itu nol itu. Benar-benar nol. Ditambah lagi ketika ada di VTube, habis total. Ya, sampai ya orang di sekeliling saya meninggalkan saya. Saya dihujat ke sana kemari. Kan manusia itu kan paling senang menghujat. Cuman masalahnya ketika kamu dihujat itu bagaimana? Nah, saya bangga dengan presiden saya yang ketujuh itu Pak Jokowi itu. Ketika dihujat dia diem 1.000 bahasa. Karena apa? Karena orang yang menghujat itu banyak masalahnya. Orang yang dihujat pasti tidak punya masalah. Sesimpel itu hidup. Tinggal kamu mau menjalankan apa tidak. Kayak gitu. Itulah namanya mindset. Ya, mindset. Nah, untuk melihat jelas mindset yang kamu harus pahami sehingga kamu bisa menimbang-nimbang dan kemudian kamu bisa berkata, oh ini benar ini, oh ini benar ini, oh ini salah ini. Kamu simpel banget.
kembali ke Taman Eden ketika peristiwa Adam dan Hawa, Tuhan hanya memberikan sebuah perintah. Seluruh pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Hanya memberikan sebuah perintah simpel banget. Nah, yang bermasalah adalah otak kita ketika kita menerjemahkan, nyambungnya banyak. Apa namanya itu? Improve-nya banyak banget ya. Contoh yang paling gampang, orang yang miskin mentalnya itu dia eh, apa itu namanya? Berjudi. Orang yang kaya mentalnya dia mengambil tindakan. Karena apa? Karena hidup itu keberhasilan itu ide ya, ide mentalitasnya dulu. Ketika mentalitas menjadi sebuah skrip, apa itu skrip itu namanya itu? Rancangan ya, dari ide menjadi sebuah rancangan, dan rancangan yang dilakukan action lagi, dilakukan action lagi menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah sukses. Kalau orang miskin kan tidak, dia judi. Wah, punya duit segini maunya langsung instan. Kalau bisa cepat kenapa nunggu lama gitu. Sehingga banyak orang tergaruk hartanya, ikut investasi sana, ikut investasi investasi sini, dan amblas. Apalagi zaman sekarang kripto menjanjikan banyak hal. Ya kamu nggak ngerti cara kerjanya kripto, ya mampus kamu Jess, habis kamu. Lah buktinya 1,5 tahun ini saya justru malah untung dari kripto. Ketika kripto di angka 23.000, saya bergabung. Kripto naik ke 73.000, kripto turun ke harga 42.000, yang lain pada kebakaran jenggot, padahal tidak punya jenggot, yang lain pada kena margin call, yang lain pada ambiar, saya malah cuan. 2020, 2023, saya bisa cuan sampai 3.000. 2024, saya bisa cuan sampai 16.000. Nah, sehingga kekurangan-kekurangan yang lalu, masalah-masalah saya bisa teratasi, pelan-pelan teratasi, pelan-pelan teratasi. Semuanya ada dalam dirimu sendiri, Jess. Cuman masalahnya mentalmu seperti apa. Ya, kalau miskin mentalnya, ya larinya ke gambling, judi. Wah, naruh duit segini, wah naruh duit segini. Ya kalau kamu punya duit kayak air yang tidak ada serinya, mau judi mau berapa, sehari kalah 200 juta, sehari kalah 300 juta, sehari kalah 500 juta, ikut judi bola, ikut 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 judi apa ya, enggak masalah. Tapi banyak orang yang berjudi bermasalah. Yang saya dengar, tapi saya tidak tahu aslinya seperti apa. Pemilik Kartika Sari itu kan habis. Sekarang malah justru tidak karuan semua. Hanya gara-gara berjudi. Itu katanya. Benar apa enggak kan saya tidak tahu. Dan banyak lagi teman-teman saya banyak yang hancur gara-gara berjudi. Habis duitnya. Perusahaannya sampai dilego. Nah itu mental miskin tuh kayak gitu. Padahal tanpa berjudi pun dia udah menikmati semua hasil hidupnya. Nah kayak gitu ya. Yang kedua, kalau saya mau bicara masalah orang yang kaya dan orang yang miskin. Orang miskin itu puas dengan rasa nyaman, sedangkan orang kaya selalu belajar dan terus upgrade, terus bergerak. Itu orang kaya. Makanya orang kaya selalu improve, selalu improve, selalu improve. Dia tidak pernah puas dengan satu hal. Dia selalu mencari kelebihannya, mencari tambahannya, mencari perkembangannya. Itu orang kaya. Sementara orang miskin, ya itu jumlahnya 70 sampai 80%. Ya udah yang penting ya urip. Itu hal-hal yang terjadi di lapangan kita lihat di depan mata. Makanya 70% masyarakat kita itu kan sama, ya rata-rata. Kalau diajakin untuk berubah, gek-gek nanti penipuan, gek-gek nanti scam, gek-gek scam sama ndak itu pembelajaranmu masing-masing. Saya juga mengalami banyak scam-scam itu terjadi banyak. Tapi ketika kamu mau belajar terus, improve terus, maka kamu menemukan jalannya. Sehingga ketika kamu mendapatkan jalannya, kamu yang mendapatkan hasil. Makanya Jack Ma bilang, ketika kamu memulai sesuatu, kamu direndahkan, kamu diledek, kamu dihina-hina. Tapi ketika kamu menghasilkan sesuatu, orang mulai bertanya, kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Gitu. Dan ketika kamu udah mencapai puncak, dia mau ikut-ikutan. Dan itu yang terjadi di lapangan, di sekeliling kita tuh kayak gitu. Dan kamu udah terbang, kamu udah diversifikasi, kamu udah pindah.
Nah, mereka baru ikut-ikutan. Nah, ketika ikut-ikutan, beng, habis selesai. Ya itu yang terjadi kan seperti itu. Contoh masalah Bitcoin. Masalah Bitcoin ini sudah halving yang keempat. Ya, sudah halving yang keempat. Kalau kamu mulai sekarang bukan ikut-ikutan. Tapi kalau kamu mulainya 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, itu ikut-ikutan. Sehingga ketika orang lain sudah menikmati hasilnya luar biasa, kamu hancur. Kenapa ya? Karena kamu merasa kok enggak seperti yang dia ngomong, kok enggak seperti yang dia katakan. Itu yang terjadi. Orang miskin selalu puas dengan rasa nyaman. Dan orang kaya selalu belajar. Dia selalu terus bergerak, dia selalu terus improve. Nah ini yang ketiga nih yang ngeri banget ini. Ya, ini ngeri banget ini. Agama yang paling bahaya itu di situ. Orang miskin percaya uang adalah sumber masalah. Nah ini di agama-agamamu ini. Semua agama itu pasti seperti itu. Padahal agama itu membutuhkan duit yang paling besar. Dan enaknya di agama itu enggak ada urusan yang berhubungan dengan pajak. Ya, orang orang miskin percaya uang adalah sumber masalah. Itu orang miskin, makanya kamu selalu diperlakukan apa diperalat sama agama-agamamu. Orang kaya percaya bahwa sumber masalah adalah tidak ada uang. Itu bedanya di situ. Orang kaya itu nggak ada uang sumber masalah. Nomor satu itu. Karena apa? Karena segala sesuatunya butuh uang. Nah, sementara kamu diajari dari kecil, uang itu dosa, uang itu mamon, uang itu iblis, uang itu sumber masalah, dan segala macam. Bukan uangnya, uang itu netral. Uang itu bisa ke orang miskin, bisa ke orang kaya. Uang itu netral, Jess. Uang itu energi. Sehingga kalau kamu salah mengartikannya, maka ya salah kaprah langkah-langkahmu. Sehingga akhirnya agama menjadi, ya saya malas untuk melanjutkan ya. Kamu terjemahkan sendiri aja. Itu yang terjadi sekarang ini. Berapa banyak pura membutuhkan agama, membutuhkan uang. Berapa banyak masjid membutuhkan uang. Berapa banyak gereja membutuhkan uang. Berapa banyak ustadz-ustadzmu, pendeta-pendetamu, imam-imammu membutuhkan uang. Ayo, mereka hidup dari uang, bukan dari agama. Agama diperalat untuk mendapatkan uang. Itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Tapi kamu termakan dengan pembelajaran yang salah. Ya. Yesus pernah ditanya, Guru, ini kemana saya harus beri? Oh, sementara pajak kaisar, sementara gereja, sementara pelayanan, sementara tempat ibadah. Yesus menjawab dengan bijaksana. Lihat ada gambar siapa di uangmu itu. Ada gambar kaisar. Yesus bilang, berikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar, berikan kepada Tuhanmu ketika itu haknya Tuhan. Ya itu yang terjadi. Jadi harus ada keseimbangan yang harus kamu lakukan sehingga kamu tidak tersesat di sana. Kenapa banyak imam selalu berbicara masalah uang? Kenapa banyak pendeta selalu bicara masalah uang? Kenapa banyak ustadz selalu bicara masalah uang? Entah itu persembahan, entah itu perpuluhan, entah itu persembahan kasih, entah itu persembahan syukur, entah itu infak, entah itu sodako. Ya karena mereka butuh duit. Itu saja kata kuncinya. Nah, kamu apa enggak butuh duit? Butuh kan? Ya butuh lah, nggak butuh gimana? Nah, itu yang membedakan orang kaya dengan orang miskin tuh di situ. Orang kaya hampir tidak pernah bisa diprovokasi masalah uang. Percaya sama saya, hanya orang menengah ke bawah, orang-orang miskin yang bisa diprovokasi dengan uang. Kamu akan diprovokasi, kamu kalau memberi persembahan, kamu akan dilipat gandakan. Kalau kamu memberikan perpuluhan, kamu akan mendapat perlipat gandaan. Enggak, Tuhan enggak butuh duit, Jess. Tuhan tidak butuh duit. Nah, itu yang harus kamu pahami betul-betul. Sehingga Alkitab yang saya pernah baca mengatakan setiap orang hendaklah memberi dengan kerelaan hati. Nah, itu yang paling penting itu. Nanti kan banyak yang ini yang komen di video saya karena tidak suka. Ya tidak apa-apa, itu haknya mereka. Terserah aja. Ya, tapi ini saya mencerdaskan setiap orang, kamu-kamu yang mendengarkan video saya, untuk kamu melihat apa yang harus kamu kerjakan. Semuanya akan berkata, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tidak butuh duit. Benar. Tapi yang butuh duit adalah, nah itu dia kamu jawab sendiri. Makanya itu yang memiskinkan kita. Karena kita diajari untuk membenci uang, tetapi kita membutuhkan sangat banyak uang. Kamu tidak bakal bisa sampai ke Paris tanpa uang. Kamu tidak bisa berlibur ke Bali tanpa uang. Kamu tidak bisa membeli mobil tanpa uang.
Kamu tidak bisa membangun gereja, membangun wihara, membangun masjid tanpa uang. Tidak bisa. Tidak bisa, pasti harus ada uang. Jadi perlakukanlah uang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan jalurnya. Itu yang menjadikan kita bermental kaya. Ya, ini yang berbeda lagi. Orang-orang miskin itu biasanya scroll-scroll TikTok, scroll-scroll Instagram. Dia tidak pernah tahu Instagram itu punya potensi apa. Dia tidak pernah tahu TikTok punya potensi apa. Lalu ketika orang bisa memanfaatkan TikTok untuk mendapatkan uang, orang-orang bisa memanfaatkan Instagram, Facebook untuk mendapatkan uang, dia hanya berkomen, nah ujung-ujungnya jualan. Nah itulah orang kebegoan unfaedah yang terjadi di tempat di muka bumi ini. Ya, mereka hanya bisa scroll, kalau dibuka profilnya, followernya hanya satu atau dua, atau akun baru netes, nah komennya kayak begitu tuh. Nah, itu orang-orang hafok di muka bumi ini yang ada di sekeliling kita. Nah, itu baru miskin total itu. Mentalnya miskin, pribadinya miskin, otaknya miskin, mulutnya juga miskin. Sehingga komennya kayak begitu. Ya, itu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ini yang paling penting, kamu perlu belajar dan kamu harus merubah. Makanya mindsetnya harus ada. Apa itu? Saya katakan di sini, orang miskin dibayar karena waktu. Orang kaya dibayar karena hasil. Nah, ini dia. Orang miskin dibayar karena waktu. Kamu punya waktu berapa, kamu dibayar. Makanya enggak heran kalau 70% orang kuliah, dia menjadi karyawan. 80% mungkin orang yang kuliah, dia menjadi karyawan. Saya masih ingat kata-katanya si itu, Ahmad Dhani itu. Kalau kamu mau digaji, ya jadi karyawan. Ambil S3, kuliah. Tapi kalau kamu mau yang menggaji, ya kamu harus pikirkan ulang. Itu kata-katanya Ahmad Dhani itu. Luar biasa itu. Saya kasih love itu. Nah, ya benar. Hampir semua orang yang menggaji orang lain, dia tidak punya ijazah. Rata-rata seperti itu. Tapi orang-orang yang digaji sepinter apapun dia, rata-rata dia punya ijazah. S1, S2, S3, S-teler. Ya, kalau enggak dapat gaji provokator, nah itu yang terjadi itu. Ya, ikut partai, itu yang paling kan begitu. Kamu lihat di sekeliling kita lah, itu sudah terbuka itu. Informasi sekarang kan gila-gilaan itu. Ya, orang yang eh, menggaji, ya orang yang menggaji ya orang tidak punya titel, tidak punya apa gelar. Kalimatnya Ahmad Dhani masuk akal. Saya percaya, saya senang dengan kalimatnya beliau. Sehingga kalau kita mau merubah mindset kita, maka hasilnya pun akan berubah. Karena orang yang punya duit itu dia mendapatkan duit karena risau. Seberapa besar kamu membuat peluang di sekelilingmu untuk orang-orang lain, seberapa besar kamu membuatkan result buat orang-orang sekelilingmu, seberapa besar itulah kamu akan mendapatkan uang, mendapatkan hasil. Nah, kembali ke masing-masing kan, bagaimana kita menghadapi kehidupan ini kan, sehingga kita bisa memberikan result kepada banyak orang. Orang-orang miskin ini yang berikutnya, orang-orang miskin itu selalu mencari kambing hitam. Ya, orang-orang kaya selalu mencari solusi. Itu dia. Kamu kalau mendengarkan video-video saya selalu bilang begini, fokus kepada solusi, jangan fokus kepada masalah. Dan kamu dilahirkan untuk fokus kepada masalah. Contoh, ketika kamu mulai merangkak, kemudian kamu anggang-anggang, terus kemudian terjatuh, nangis, makmu langsung gendong kamu kan? Ketika makmu gendong kamu, apa pertanyaannya? Ini orang yang tidak pernah sekolah psikologi, tapi menjadi psikolog dalam hidupnya. Siapa yang nakal, Dek? Siapa yang nakal? Siapa yang nakal? Anak mami, siapa yang nakal? Itu anak tanpa pernah dia belajar, dia bisa tunjuk yang nakal itu kursi. Dan kemudian maknya refleks atau beneran atau didesain, saya nggak ngerti itu karena saya dulu juga mengalami seperti itu. Ya, langsung emaknya sambil gendong anaknya yang nangis kejer itu, dia pukul mejanya. Ini yang nakal. Nah, kamu diajari hidup untuk selalu mencari kambing hitam, Jess. Sementara saya menghilangkan itu. Saya mendidik anak saya nggak seperti itu. Anak saya nangis ya, saya biarin. Bangun, jatuh-jatuh sendiri nangis. Nah, itu saya. Karena saya nggak mau ngajari anak saya untuk selalu mencari kambing hitam. Makanya jangan heran kalau kita melihat pejabat-pejabat kita ini ketangkep korupsi, dia selalu menyalahkan. Itu loh PDIP kalah yang disalahkan presidennya.
Dicari-cari masalahnya, dibuatin konten, di-share fitnah, di-share semua-muanya. Lah itu didikan itu Konoha itu didikannya kayak gitu. Kalau menang adem ayem karena korupsinya lancar. Itu yang terjadi di negara kita seperti itu. Ya, sampai presiden yang berhasil membuat Indonesia berubah total, itu pun dicari salahnya sampai setelah dia berhenti menjadi presiden. Nah, itu yang terjadi di Indonesia kayak begitu tuh. Kok di Indonesia? Di Konoha. Nah, makanya jangan salah. Kita ini dibesarkan dalam politik adu domba, kita dibesarkan dalam politik mencari kambing hitam yang sampai hari ini di depan mata mereka itu show, mereka apa itu? Tampil. Nah, kalau saya udah ngerti buat apa saya ngikutin mereka, nggak ada gunanya. Nah, Jess, biarkan ini boleh menjadi informasi buat teman-teman sehingga kita bisa mentas dari kemiskinan kita. Dan kita memiliki pola pikir yang benar. Kita memiliki pola pikir yang mumpuni. Untuk apa? Untuk kita menjadikan diri kita terbaik untuk kita, terutama untuk bangsa dan negara kita. Sehingga ketika negara kita menuju ke Indonesia Emas 2045, kita bukan termasuk orang-orang yang tertinggal, ya, tapi orang-orang yang berada di depan, yang benar-benar menikmati hasil sesuai dengan apa yang kita impikan, dengan mental yang terbentuk dalam diri kita. Sukses selalu.